Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir. Bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Dalam episode kali ini, pemirsa yang budiman, kita masuk kepada Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Al-Baqarah ayat 38. Yang artinya, kemudian Adam mempelajari beberapa kalimat doa dari Tuhannya. Lalu dia menerima taubatnya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat dan maha penyayang. Baqarah 38. Dalam ayat ini, Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an, dalam hal lughat beliau menulis bahwa kata talaqo yang berasal dari laqiya ini artinya adalah bahwa dia maju ke depan menyambut. Artinya fatalaqo Adam maju ke depan, mendekati, menyambut. Mir rabbihi kalimatin, yakni ingin belajar, mempelajari beberapa kalimat-kalimat dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataba alaihi, maka Tuhan pun Allah Ta'ala itu menerima taubat Adam. Jadi Adam setelah beliau pada ayat sebelumnya kan dikatakan beliau tergelincir, tergoda, bujuk rayu iblis dan setan, sehingga dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Adam terusir, tergelincir. Karena apa? Beliau tergoda, terayu, tertipu oleh iblis dan setan, akhirnya mendekati mereka dan berhasil mereka menggelincirkan Adam, dan akhirnya Allah katakan keluar kamu dari sini semua. Satu dengan lain adalah musuh. Dengan demikian Adam menyadari atas hal itu, maka Allah berfirman fatalaqo Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam maju ke depan mendekati Allah Ta'ala, meminta diajarkan doa-doa permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata dari talaqo artinya adalah Adam maju ke depan, menyambut, meminta. Jadi di sini dikatakan bahwa berdasarkan dari lisanul Arabiyah dikatakan bahwa talaqo Adamu mir rabbihi kalimatin artinya adalah akhozaha anhu. Artinya mengambil, dengan mendekati hal itu menyambut ke depan. Jadi kita ini juga sebagai manusia yang lemah sering kita mengalami ketertipuan, dibodohi orang, padahal kita tahu awalnya dilarang. Tapi karena kita juga terkecoh oleh bujuk rayu lingkungan, kadang kita pun terjerumus dan tergelincir dalam hal-hal itu. Ini satu nasihat terhadap apa yang dialami oleh Adam, dan Allah Ta'ala firmankan dalam ayat ini adalah kita harus mawas diri. Kalaupun tertipu, kita harus ingat, kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdoa kepada Allah. Nah, di sini Huzur menjelaskan bahwa
Di dalam keterangan-keterangan dari Lughatul Arabiyah, kata talaqo artinya Adam maju ke depan, apa? Mendekati Allah Ta'ala. Untuk apa? Memohon. Agar diampuni dengan cara apa? Diajarkan doa-doa. Dan doa yang paling mustajab, doa yang paling didengar Allah Ta'ala adalah doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena itu kita kalau berdoa, yang paling utama adalah doa-doa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian doa-doa dari Rasulullah SAW. Lalu doa-doa dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, kemudian doa-doa dari para khulafa beliau. Nah, ini baru nomor 5 adalah doa dari diri kita pribadi. Dalam bahasa sendiri, apakah bahasa kita itu bahasa Sunda, ataukah dalam bahasa Batak, atau bahasa Jawa, atau bahasa apapun yang di daerah kita, itu mohonlah. Karena apa? Karena doa dalam bahasa sendiri adalah yang paling kita pahami, itu lebih mengena dalam hati sanubari kita untuk memohon sesuatu. Tapi yang paling utama adalah, yang paling mustajab dan makbul adalah doa-doa yang diajarkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Karena itu awalilah dengan Al-Fatihah dan doa-doa ayat lainnya. Jadi di sini Adam pun meminta kepada Allah, ya Allah ajarkan aku telah terjadi sesuatu pelanggaran yang aku tidak inginkan sungguhnya, tapi karena bujuk rayu dari orang-orang masyarakat yang tadi dilarang untuk mendekati, mereka telah merubah diri dengan penampilan yang begitu hebat dan meyakinkan hati, dan akhirnya apa yang dilarang pun terjadi pelanggaran di sana, dan Adam meminta dan mendekati Allah Ta'ala, yaitu fatalaqo Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah pun yang maha pengasih, maha penyayang terhadap hambanya, apalagi para nabinya, Allah pun mengajarkan dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan tersebut. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubah dari hamba-hambanya. Jadi jangan putus asa. Terjadi suatu pelanggaran, kelemahan pada diri kita, adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari kata satu talaqo. Kemudian juga Huzur menjelaskan kalimatun. Ini dari kata kalimah. Yakni artinya adalah suatu ucapan. Di sini dijelaskan bahwa artinya adalah al-lafzatu min, yakni apa yang diucapkan. Wa kullu ma yantiqu bihil insanu mufrada kana au muraqaban. Artinya adalah bahwa ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang merupakan juga adalah dalil atau keterangan, orang berceramah juga itu kata-kata, tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kata-kata doa-doa yang diajarkan Allah. Ada minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Huzur menjelaskan pula kata taba. Artinya adalah bahwa taba ilaihi wa alaihi, artinya raja'a alaihi bi fadlihi. Allah Ta'ala itu maha pemberi karunia. Barang siapa dari kita itu taubat kepada Allah Ta'ala, itu Allah sangat senang. Dia lebih cepat daripada kita. Kita baru niat, dia sudah siapkan. Kita laksanakan, kita ucapkan, kita kerjakan, Allah tuh sudah menyiapkan segala-galanya. Ibaratnya dikatakan bahwa Allah itu kalau melihat hambanya itu mendekati dirinya, yakni ingin taubat, ingin berdoa, minta, itu Allah Ta'ala digambarkan bagaikan kita jalan kaki, Allah lari mendekati kita. Jadi kecintaan Tuhan itu terhadap hamba-hambanya yang menginginkan dekat kepada zatnya itu seperti itu. Ini Adam menyadari dirinya telah terjadi pada dirinya suatu hal yang dilarang tadi itu. Kemudian Adam dengan penuh kesadaran memohon pada Tuhan, maafkan aku ya Allah, terjadi kesalahan karena bujuk rayu setan, orang-orang yang semacam itu. Ajarkan padaku doa.
Nah, ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala pun mengampuninya. Jadi kata taba ini adalah taubat. Jadi di sini Huzur menjelaskan bahwa kemudian tawabu adalah suatu perbandingan bahwa sesungguhnya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, menerima taubat segala permintaan dari hamba-hambanya itu begitu tingginya. Itu hanya 2 kata dari ayat ini yang Huzur jelaskan dari segi lughatul arabiyahnya. Kita langsung masuk kepada tafsir dari ayat ini. Jadi dari ayat ini, dari Quran Karim kita mengetahui bahwasanya Adam alaihissalam itu yang ditipu oleh setan. Beliau kenapa sampai tertipu? Karena penampilan tadi itu. Penampilan gaya yang begitu meyakinkan dari ucapannya, dari penampilannya, dari gayanya. Tadi sebelumnya kita juga sebutkan pada episode sebelumnya bahwa bagaimana Adam dirayu itu dengan kata-kata yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat Quran. Begitu pula ketika Rasulullah SAW juga mau dirayu dan dibujuk dengan kata-kata yang Allah Ta'ala juga firmankan dalam Al-Quran. Jadi rayuan, bujukan orang-orang yang suka dengan tipu daya semacam ini, inilah yang dialami oleh Adam alaihissalam. Nah, Adam alaihissalam menyadari hal tersebut terjadi, bahwa beliau telah tertipu oleh orang-orang dalam pergaulan masyarakat adalah yang berjiwa iblis dan setan. Maka di sini doa yang Allah Ta'ala ajarkan adalah Rabbana Zolamna ampusana wa ilam tagfir lana la wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini doa firman Allah yang harus kita utamakan kalau kita telah terjadi suatu pelanggaran atau apa yang dilarang terjadi pada diri kita. Ini doa ini yang harus kita baca. Ini terdapat pada surah Al-A'raf, ruku yang kedua. Kita boleh lihat dalam Quran Karim, yaitu doanya adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, zolamna ampusana, kami telah berbuat zalim pada diri kami, wa ilam tagfirlana, bila engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, tidak mencintai kami, lanakunanna minal khosirin, kami akan menjadi orang yang tergolong dalam orang-orang yang merugi. Ini doa yang diajarkan Allah Ta'ala kepada Adam alaihissalam. Pengakuan kesalahan yang telah terjadi pada diri kita. Dan kerendahan diri kita memohon pada Tuhan agar diampuni dan diajarkan. Allah firmankan doa ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita semua sebagai umat dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Huzur menjelaskan dalam tafsir ini, banyak orang sekarang kita ini yang bikin doa sendiri. Ketimbang kita mengamalkan dan membaca doa ini, ayat-ayat Quran Karim, kebanyakan lebih banyak bikin doa sendiri, ngajar kepada orang lain. Sepertinya lebih hebat doa pribadi manusia itu. Padahal doa yang mustajab, doa yang makbul adalah doa-doa ayat-ayat Quran Karim, karena ini adalah firman Tuhan. Ini harus kita utamakan. Barulah nanti yang doa kita pribadi nomor 5 itu. Nomor 5. 1 ayat Quran. Yang kedua adalah doa Rasulullah. Yang ketiga doa Masih Maud. Yang keempat doa para khulafa. Yang kelima baru doa pribadi kita. Dalam bahasa kita yang kita pahami. Lebih kepada rasa itu yang harus kita amalkan. Jadi jangan diutamakan Al-Fatihah, doa pribadi itu kurang tepat. Jadi doa yang paling tepat adalah doa ayat-ayat Al-Quran.
Al-Quran pun diawali dengan Al-Fatihah, baru kemudian ayat yang lainnya. Ini doa yang baru saya bacakan, Robbana zolamna ampusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini adalah doa yang diajarkan Allah Ta'ala kepada Adam juga. Turun kembali kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa ini yang harus kita utamakan di dalam berdoa apabila terjadi suatu kesalahan pada diri kita. Karena kita manusia yang lemah. Setiap waktu, setiap saat bisa terjadi pelanggaran karena diri kita adalah lemah. Karena itulah di sini doa ini memohon, ya Tuhan kami telah berbuat zalim. Artinya telah menganiaya diri sendiri. Sudah dilarang, kemudian kita langgar. Kenapa? Karena memang setan dan iblis itu dikatakan dia tidak berhenti. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman tetap ada. Karena itulah bila setiap nabi datang, itu perlawanan selalu muncul. Dia tidak mau diam. Nah ini juga pada pribadi kita kadang terjadi hal tersebut. Jadi di sini doa ini sangat utama harus kita amalkan. Karena Adam dengan kesadarannya pun memohon, yaitu dikatakan bahwa fatalaqo Adam mir rabbihi kalimatin. Adam maju ke depan, menyambut, menemui Tuhan. Artinya memohon. Ya Allah ajarkan padaku. Fataba alaihi. Allah pun maafkanlah segala kesalahan yang telah terjadi atasnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Karena memang Allah itu adalah satu zat yang maha menerima segala taubat dari hamba-hambanya. Dan dia juga adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Jadi jangan putus asa. Bila terjadi suatu pelanggaran terjadi pada diri kita dalam hal kesalahan ini adalah mohon kepada Allah Ta'ala. Karena kita manusia yang sangat lemah. Setiap saat, setiap waktu selalu kita diikuti oleh hawa nafsu yang kadang menggelincirkan diri kita. Jadi Huzur sini menekankan bahwa utamakan doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran. Jangan mengutamakan doa pribadi. Sebelum itu, baca dulu doa-doa ayat Al-Quran yang diajarkan Allah Ta'ala. Contohnya tadi ini. Adam diajarkan oleh Allah Ta'ala dengan doa yang telah dibacakan tadi, yaitu Rabbana zalamna ampusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini doa ayat Al-Quran. Kita boleh lihat pada Al-A'raf ruku kedua. Bahwa Allah Ta'ala Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Memberikan ampunan dan maafan dan menerima segala taubat kesalahan yang kita lakukan pada diri kita sebagai hamba Tuhan. Allah itu sangat senang. Dia menyambut, lari lebih cepat. Kita baru saja berdiri, Tuhan sudah tahu kita mau apa kepadanya, kepada zat Allah. Dia sudah lari duluan. Ini kita belum lahir, doa ini sudah diajarkan. Artinya seperti itu, bahwa Allah sudah siapkan dan diturunkan. Jadi sebelum Rasulullah lahir, doa ini sudah ada. Yaitu Adam diberikan doa itu. Dan turun kembali kepada Muhammad Rasulullah SAW sebagai bukti nyata bahwa Allah itu sangat pengasih dan penyayang. Jadi segala apa yang Allah firmankan dalam Quran ini merupakan kumpulan semuanya. Dari apa yang baik dan apa yang berlaku kekal abadi. Jadi doa-doa yang diajarkan Allah Ta'ala kepada Adam yang menyambut dan meminta pada Tuhan dan mengakui dan merasakan segala kelemahan dirinya. Ini Allah ajarkan dalam doa ini. Ini harus kita utamakan. Jadi dalam ayat ini begitu dalamnya doa yang Allah ajarkan kepada kita. Yaitu pertama adalah kepada Adam alaihissalam, kemudian turun sekarang kepada
baginda Rasul Muhammad SAW yang harus kita amalkan. Nah ini betapa kita harus utamakan dalam hal doa. Yaitu pertama kalau kita berdoa adalah baca doa ayat-ayat Al-Quran. Lalu teruskan dengan doa-doa yang Rasulullah SAW amalkan. Terus doa-doa dari Masih Maud alaihissalam. Kemudian doa dari para ulama beliau, barulah doa dari diri kita sendiri dalam bahasa kita yang kita pahami. Itu biasanya bahasa sendiri mah lebih enak, tanpa dihafal sudah langsung keluar dengan menurut perasaan kita. Ya Allah, saya sedih sekali nih, udah gampang saya berbicara seperti itu. Hilangkanlah rasa gundah gulaan aku ini. Allah mendengar. Tadi kita awali dengan firman-Nya, kemudian doa Rasulnya, kemudian Masih Maud dan para ulama. Itu orang-orang doa-doa yang mustajab dan makbul di sisi Allah Ta'ala. Aku mohon ya Allah, semua yang aku ucapkan itu agar Engkau kabulkan. Itu doa kita dalam bahasa kita. Jauhi aku dari segala hal-hal yang kuingin. Jadi inilah bahwa atas segala yang terjadi pada Adam, dikatakan atau Allah beriman fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Pemirsa yang budiman, demikianlah untuk episode kali ini, dicukupkan sampai pada Al-Baqarah ayat 38. Saya Maulana Fazal Muhammad Bashir beserta kru MTA mohon undur diri. Insya Allah bertemu kembali pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.